Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Klinik Remaja. Tema kita sore ini masih tentang remaja jangan takut bermimpi. Masih dengan Pak Slamet tentunya yang bakal menemani kita di sore ini. Pak, nyambung lagi ini Pak. Jadi ini biasanya tuh kekurangan itu merupakan faktor juga. Jadi remaja itu sulit untuk bermimpi gini. Ini bagaimana Pak menyikapi hal seperti ini? Baik, adik-adik remaja Jambi, mimpi itu kan nggak bayar ya. Gratis. Gratis ya. Kalau nggak bermimpi sekarang kapan lagi? Sebenarnya mimpi yang kita maksud di sini adalah mimpi-mimpi atau cita-cita, harapan yang ingin adik-adik capai dalam hidup ini. Tentunya kalau kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Kalau kita melihat kekurangan, kapan kita akan melihat kelebihan? Saya sudah pernah cerita beberapa waktu yang lalu Mbak di Klinik Remaja ini bahwa setiap pribadi itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya kekurangan itu bisa jadi kelebihan kita selama kita mau secara serius untuk mengetahui dan mencari tahu bagaimana kita mengoptimalkan itu semua. Dan manusia itu memang tidak ada yang sempurna, tapi Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat karena tidak hanya sekedar bermimpi, tapi kita juga harus melakukan atau mengeksenkan diri agar itu menjadi tindakan nyata. Nah, kekurangan Anda adik-adik jangan terlalu ditonjolkan, tapi belajarlah agar kekurangan itu makin lama makin samar dan kelebihanlah yang akan adik perlihatkan nantinya. Jadi jadikan kekuranganmu itu kelebihanmu ya betul. Pak. Nah, dan pemirsa untuk adik-adik remaja juga kami masih membuka line interaktif kami di 0741 667 669 atau juga bisa melalui layanan SMS kami tentunya Pak ya di 0853 8009 23 kali 9. Ini Pak, kita nyambung lagi ini ya. Terkadang remaja itu kan sulit nih menggambarkan mimpinya tuh mau seperti apa. Sebenarnya apa yang harus dilakukan remaja ini? Apakah memang harus cari jati diri dulu seperti apa? Baik, apa yang tadi Mbak Yani sebutkan udah benar ya, mencari jati diri. Sebenarnya kita remaja ini memang harus menebalkan jati dirinya, harus meningkatkan kepercayaan dirinya, harus meninggikan pengetahuan dan menyebarluaskan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hidup ini. Tentunya salah satu yang menjadikan mimpi itu hebat pada saat pelaksanaannya, baik itu secara optimis maupun dinamis, adalah belajar. Sekali lagi belajar, sekali lagi belajar. Belajar itu penting adik-adik. Semua dengan belajar kita jadi tahu. Siapapun dari yang tidak tahu akan menjadi tahu selama dia belajar. Dan belajar ini perlu ketelatenan, perlu konsistensi, dan perlu keberanian untuk berbeda dari yang lain, bahwa aku mau belajar walaupun yang lain tidak mau belajar. Karena apa? Karena aku ingin menghidupkan mimpi. Karena kalau mimpi ini tidak kita hidupkan, mimpi hanyalah sebatas mimpi Mbak. Dan itu akan terus berlanjut menghantui. Bahkan mimpinya yang tadi bagus, lama-kelamaan dia akan hilang dan suram Mbak. Iya, jadi sekali coba gagal, coba try and error terus ya Pak ya. Tapi jangan terus-terusan Mbak ya. Jadi waktu kita sudah mendapatkan kegagalan yang pertama, tentu kan kita mempelajari apa faktor kegagalan itu. Pada saat kita melakukan kedua, tentu kita tidak akan melakukan hal yang sama lagi Mbak. Jadi kalau sudah gagal terus, mungkin bisa dirubah mimpinya kali Pak ya. Mungkin kurang cocok kali kalau punya impian yang seperti ini, jadi bisa dicoba dengan mimpi-mimpi impian yang lain, tentunya yang positif. Betul, ini Pak. Nah Pak, kadang untuk capai dengan impian itu, remaja ini sering down, karena kadang tidak bisa gitu tercapai. Apakah remaja ini harus berhenti atau memang tetap semangat untuk melanjutkan lagi mimpinya? Siapapun ya, termasuk saya, kalau seandainya kita memiliki impian atau harapan, ternyata apa yang kita impikan maupun kita harapkan itu tidak terjadi, kita akan down. Jadi down itu jangan ditebalkan untuk larut dalam kedownan Mbak ya, tapi kita harus segera bangkit. Tentunya waktu kita down itu kita harus menyepi atau berdiam diri dulu, mengintrospeksi apa yang telah kita lakuin. Dan kalau kita udah tahu caranya, tentu kita akan bangkit dengan cara yang berbeda untuk melakukan tujuan yang sama tadi Mbak. Gitu. Itu nih Pak ya. Jadi kadang remaja itu kan Pak, udah deh nggak usah mimpian tinggi-tinggi, ntar jatuhnya sakit, bahkan ngomongnya gitu kan Pak. Nggak salah kan kalau seandainya remaja ini punya mimpi yang lain, satu atau dua mimpi dalam kehidupannya, itu tidak salah kan Pak? Tidak salah. Jadi gini, kalau Mbak bilang satu atau dua ya, atau harapan atau mimpi itu boleh saja. Mimpi saya ingin mendapatkan istri atau suami yang baik. Mimpi saya ingin mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni. Mimpi jadi motivator. Ya, menjadi seorang motivator. Mimpi menjadi penghidupan yang layak. Itu semua mimpi. Boleh saja, tentunya mimpi ini harus kita kuatkan dari dalam hati Mbak. Kalau hanya sebatas ngomong, saya bilang sama Mbak Yani udah nggak usah mimpi gitu loh kan. Nah ini hanya sebatas omongan. Bagusnya pada saat kita ingin mewujudkan mimpi itu, semuanya itu dari hati.
ya dari rasa cinta, dari rasa peduli pada diri kita, bahwa suatu ketika aku harus menjadi seperti ini. Keluarkan dalam hati, jangan diomongkan, cukup dari hati, kemudian dibuktikan dengan tindakan nyata. Memang setiap kali kita melakukan tindakan-tindakan positif dalam hidup kita, akan selalu ada tamparan berupa godaan, akan ada celaan dari omongan-omongan. Halangan itu banyak. Betul sekali. Dan ini merupakan satu pola yang memang sudah ada dari dulu sampai sekarang, bahwa tidak akan pernah dirimu lancar untuk meraih kebahagiaan. Tidak akan pernah dirimu akan baik dianggap orang yang memang tidak pernah peduli sama dirimu. Oleh karenanya, this is your life, move on, sahabat. Nah, jadi kalau kata pepatah itu ya Pak, biarkan anjing menggonggong, kapilah itu tetap berlalu. Jadi kalau memang udah, mindsetnya mau ke sana, ngejar impian, udah lanjut asal itu positif aja ya Pak ya. Nah Pak, lanjut ini Pak. Baik. Karena banyak sekali pasti faktor-faktor remaja ini sulit untuk mengukir mimpinya. Itu kira-kira apa aja tuh Pak? Faktor mereka mengukir mimpinya karena mereka tuh terlalu banyak impian, Mbak. Ya kan, melihat Banyak. ini, ya betul. Multiple choice. Multiple choice. Pada saat lihat ini, bagaimana ya kalau saya menjadi seperti ini? Lihat itu, tapi bagaimana seperti itu? Jadi impian para remaja kebanyakan impian adalah bagaimana dia dikenal banyak orang, ya kan? Padahal hal ini memang tidak begitu instan. Jadi kalau menjadi sesuatu yang dia impikan tidak langsung gini Mbak, tapi berproses semuanya ini. Dan ini harus dilakukan para remaja. Dan para remaja, kendalikan emosimu, kendalikan gejolak dalam dirimu, kendalikan keinginan yang memang sangat luar biasa yang ada dalam benak kepalamu. Tapi tentunya adik-adik harus tahu, semua berproses. Kalau nggak percaya, coba adik-adik tanyakan kepada orang tua adik-adik, bagaimana mereka bisa jadi seperti ini, bagaimana dia akhirnya bisa bersama dan melahirkan atau memiliki anak hebat sepertimu. Semua berproses. Semua itu ada prosesnya, pasti ya Mbak. Pak. Nah Pak, kita ada yang SMS ini Baik. dari 087896 sekian-sekian, ini dari Mas Darmawan. Ini mau tanya Pak, Assalamualaikum Pak Selamat, saya mau tanya, apa prinsip sukses itu secara nyata Pak? Baik, prinsip sukses itu banyak yang mendefinisikan berbeda Bapak. Tentunya kalau sukses itu ada yang mendefinisikan dengan kaya, ada yang mendefinisikan dengan dia memiliki pendidikan yang sangat tinggi, atau dia memiliki harta yang sangat banyak. Ya. Tentunya sukses itu adalah keberhasilan seseorang untuk mencapai satu tingkat, yang mana tingkatan itu tidak akan pernah putus. Karena pada saat kita merasa sudah tingkat paling atas, yang paling sulit itu kita adalah memelihara. Jadi kesuksesan itu bagaimana Bapak bisa melawan diri Bapak sendiri untuk menjadi pribadi terbaik. Terbaik bagi Bapak, bagi istri, bagi anak, kemudian bagi keluarga serta lingkungan di sekitar Bapak. Dan ini Bapak harus rasakan sebagai sebuah anugerah, sebagai rasa wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena kita telah diciptakan sedemikian rupa dan kita mampu memberdayakan diri kita sebagaimana mestinya. Ukuran sukses bagi saya adalah Bapak harus bahagia. Harus bahagia. Bahagia itu adalah kunci sukses Pak ya. Karena kalau kita ini Pak, mau untuk sukses gitu, apakah kita memang harus perlahan ataukah memang kita harus melejit sukses? Karena kan ketika di titik atas tidak ada pilihan lain, kita pasti jatuh gitu. Ini bagaimana Pak? Betul. Kalau saya posisikan orang yang belum sukses seperti ini, kemudian ukuran sukses seperti ini, kalau seandainya dia ingin instan, ya jangkauannya lihatlah, masih ada jeda di tengah ini. Nah ini merupakan pondasi. Kalau seandainya kita tidak secara bertahap, secara naik seperti ini, maka pondasi itu akan lemah. Kalau seperti ini dia akan kuat. Kalau kita sudah di atas sukses dengan mengetahui tahapan-tahapan kesulitan-kesulitan Mbak, cara-caranya bagaimana, kita akan bertahan di atas Pak. Saya pernah mengatakan kepada teman saya dengan satu filosofi, charism can bring you on the top, but only character sustain you up there. Artinya apa? Karisma, kekayaan Anda itu bisa membawa Anda ke atas, tapi karakter, ya kekuatan yang berdasarkan dari agama, prinsip-prinsip dasar manusia, rendah hati, tidak sombong, bersedekah, percaya diri, menolong orang lain, tersenyum dan segala macam merupakan sifat-sifat baik. Itu merupakan salah satu karakter yang harus kita miliki agar apa yang kita saat kita berada di atas itu menjadi kuat dan orang senang melihat kita, sayang melihat kita dan peduli sama kita saat kita membutuhkan. Anda akan terbantu Pak. Nah karena pencapaian impian itu ketika bukan di atas Pak ya, tapi Prosesnya. proses menuju pencapaian yang tertinggi itu Bapak. Oke. Itu tadi untuk jawaban Mas Darmawan tadi Pak. Kami masih tunggu layanan interaktif di 0741 667 669 atau melalui layanan SMS kami di 0853 8009 2229. Lanjut lagi nih Pak Selamat nih ya. Ini sementara bagaimana sih peran orang tua ketika dalam menjembatani impian anak-anaknya itu? Baik. Peran orang tua itu sangat penting ya, karena tentu saja karakter yang paling mudah dibentuk bagi anak remaja itu adalah
di rumah. Jadi apa yang terjadi di rumah oleh anak remaja atau adik-adik remaja itu selalu dilihat, selalu dirasakan, dan mereka langsung bisa menyimpulkan sendiri apa yang terjadi pada keluarganya. Dan tentunya ini akan menjadi sebagai dasar acuan bagaimana dia bersikap di luar rumah. Dan tentunya kalau seandainya positif, insya Allah hasilnya positif. Kalaupun belum positif, ini agak sulit. Dan tentunya apa yang mereka rasakan di rumah itu dampaknya akan keluar. Bagi adik-adik remaja yang melihat kondisi yang belum positif ini, kuatlah adik. Percayalah bahwa mereka itu memang belum seperti yang adik harapkan. Tugas adik-adiklah membuat itu menjadi lebih baik tentunya, Mbak. Ini jadi tugas kita bersama juga ya, Pak, ya, orang tua, lingkungan, karena saling mendukung. Sementara ini Pak ya, nah kita akan balik lagi nanti ini Pak ya, seperti apa perbincangan kita tentunya mengenai tema kita, remaja jangan takut bermimpi. Kami akan break dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Klinik Remaja.